Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah bilangan dan A tidak sama dengan 0. A, B, C dapat merupakan bilangan positif atau negatif, dan B, C dapat pula 0. Jadi yang boleh 0 itu B dan C, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 0, 0 kita kalikan dengan X kuadrat, jadi hasilnya 0. Kalau ini udah 0, berarti tinggal BX tambah C, jadi ini bukan persamaan kuadrat, jadinya persamaan linier. Begitu juga dengan derajat tertinggi dalam suatu persamaan kuadrat adalah 2. Jadi pangkatnya harus 2. Itu dinamakan dengan persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar dari persamaan kuadrat. Sama aja artinya dengan mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Biasanya disebut dengan akar. Akar dari suatu persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah dengan cara yang pertama dan yang kedua, yaitu pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, langkah-langkahnya. Untuk memfaktorkan suatu polinomial kuadrat pada persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, harus ditentukan terlebih dahulu dua bilangan yang merupakan faktor dari C. Jadi kita cari dulu bilangan yang merupakan faktor dari C, dan kedua bilangan tersebut jika dikalikan harus sama dengan C. Jika dikalikan sama dengan C, dan jika dijumlahkan harus sama dengan B. Setelah bentuk polinomial tersebut dinyatakan dalam bentuk X tambah M kali X tambah N, maka diperoleh X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau kita dapatkan faktornya misalkan X tambah M dikali X tambah N, berarti M tambah N-nya ini sama dengan B. Jadi M tambah N ini sama dengan B, dan M tambah M kali N ini sama dengan C. Nah, setelah dapat faktornya seperti ini, kita ubah bentuknya menjadi X tambah M sama dengan 0 dan X tambah N sama dengan 0. Maka X tambah M sama dengan 0, X sama dengan min M. Dan X tambah N sama dengan 0, maka X sama dengan min N. Jadi, akar-akarnya adalah X1 sama dengan min M dan X2 sama dengan min N. Contoh. Ini contoh 1, tentukan akar-akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kan ini C-nya nih 6. Kita cari faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Kan 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Nah, sekarang di antara faktornya ini kita cari, kita lihat bahwa 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nih ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka faktornya itu jadinya X tambah 2 dan X tambah 3. Nah, makanya jadi X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya, X1-nya sama dengan min 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3. Untuk contoh yang kedua, tentukan akar-akar dari X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat 10. 10 itu faktornya berapa aja? Bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5. Nah, bisa juga min 1 kali min 10 atau min 2 dikali min 5. Nah, kita lihat yang hasil kalinya harusnya 10 dan hasil jumlahnya sama dengan min 7. Maka terlihat bahwa min 2 tambah min 7 hasilnya min 2 tambah min 5 sama dengan min 7. Sedangkan min 2 dikali min 5 sama dengan 10. Jadi faktornya itu jadinya X
min 5 dan X min 2. Nah, berarti hasilnya ini X min 5 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 5. Kemudian yang keduanya X min 2 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 2. Ini kan min 2 pindahkan menjadi 2. Nah, contoh ketiga. Tentukan akar-akar dari 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang ininya ada angkanya. Yang tadi A-nya 1, sekarang A-nya ini ada lebih dari 1. Nah, untuk 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0, kita kalikan dulu nih, 2 dikali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari 6 itu berapa kali berapa. Jika dikalikan hasilnya 6, jika kita jumlahkan hasilnya 7. Nah, kita lihat 6 sama dengan 1 kali 6, sedangkan 1 tambah 6 sama dengan 7. Maka faktornya jadinya nih depannya tetap kita tulis 2X tambah 1 dan 2X tambah 6. Nah, di bawahnya ini kan nih 2X. Jadi 2X itu kita tulis dengan 1 kali 2 atau 2 kali 1 boleh. Nah, habis ini kita bagi nih yang depannya ini. 2X bagi 1, 2X. 1 bagi 1, 1. Untuk yang sebelahnya 1 lagi 2X bagi 2, X. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka jadi faktornya adalah 2X kurang 1 dikali X tambah 3. 2X tambah 1 dikali X tambah 3. Nah, jadi 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka 2X-nya sama dengan nih 1 pindah ruas jadi min 1. Maka X1-nya sama dengan min 1/2. Atau yang keduanya X tambah 3 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan min 3. Jadi hasil akar-akar dari 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0 adalah min 1/2 dan min 3. Kemudian contoh berikutnya, tentukan akar-akar dari 6X kuadrat kurang 17X tambah 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan dulu ini, 6 dikali 12, hasilnya sama dengan 72. Terus kita cari lagi bilangan yang jika kita kalikan hasilnya 72, dan jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan min 17. Maka 72 itu sama aja dengan min 8 kali min 9. Sedangkan jika kita tambahkan min 8 tambah min 9 sama dengan min 17 sama dengan B-nya. Maka faktornya jadinya 6X-nya tetap 6X kurang 8 dan 6X kurang 9. Pernya depan yang ini 6. 6 itu kita ubah 2 kali 3. Nah, yang depan kita bagi nih. Kita lihat-lihat aja nih yang mana yang bisa dibagi 2 di antara sukunya ini. Yang mana juga yang bisa dibagi 3. Nah, karena ini 6 habis dibagi 2, jadi ini 3X. Ini min 8 dibagi 2, jadinya min 4. Yang ini juga 6X bagi 3, 2X. Min 9 dibagi min 3. Min 9 dibagi 3, jadinya min 3. Maka faktornya adalah 3X kurang 4 dan 2X kurang 3. Nah, 3X kurang 4 sama dengan 0. 3X1 sama dengan 4. Maka X1 sama dengan 4/3. Atau yang ini 2X kurang 3 sama dengan 0. 2X2 kita misalkan yang ini X2. 2X2 sama dengan 3. Maka X2 sama dengan 3/2. Nah, sekarang cara yang berikutnya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A sama dengan 1. Pada dasarnya cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah memanipulasi bentuk aljabar AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 sedemikian sehingga menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu bisa M tambah N kuadrat sama dengan M kuadrat tambah 2MN tambah N kuadrat. Atau bentuknya selisih M kurang N kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang 2MN tambah N kuadrat. Langkah-langkahnya, yang pertama lakukan operasi pada persamaan kuadrat sehingga konstanta dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang kedua, tambahkan masing-masing ruas dengan CB/2 kuadrat. Yang ketiga, ubah bentuk aljabar di ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna.
Yang keempat, tentukan masing-masing akar dari persamaan kuadrat tersebut. Yang kelima, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Contoh, biar lebih gampangnya dengan angka aja biar lebih bisa dipahami. Contoh, tentukan akar dari persamaan X kuadrat kurang 8X tambah 7 sama dengan 0. Langkah satunya tadi kita tinggalkan di ruas kiri yang X kuadrat dan min 8X. Sedangkan 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya X kuadrat kurang 8X sama dengan min 7. Berarti B-nya sama dengan min 8. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan C, min 8 per 2. Nah, min 8 per 2 itu sama dengan 4. 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi, X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan min 7. Ruas kanan ini juga kita tambahkan dengan 16. Nah, bentuk X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan 9. Nah, yang ini X kuadrat kurang 8X tambah 16. Ini sama aja dengan X kurang 4 kuadrat. Sama dengan 9. Ya, ubah X kuadrat kurang 8X tambah 16 dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah X kurang 4 kuadrat sama dengan 9. Maka X kurang 4 sama dengan akar 9. X kurang 4 plus minus akar 3. Maka diperoleh X kurang 4 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Atau kita ambil yang minnya X kurang 4 sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 7 sama dengan 0 adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 1. Contoh yang keduanya, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2X kuadrat tambah 7X tambah 3. Nah, karena ini A-nya ini bukan 1, maka ini kita bagi dulu 2. Ini bagi 2 jadinya X kuadrat. Ini 7 bagi 2, 7 per 2X, min 3 bagi 2, min 3 per 2. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien B. Setengah kali 7 per 2, jadi 7 per 4. Nah, jadi X kuadrat tambah 7 per 2X tambah 7 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2 ditambah, ini tadi kuadratkan 49, ini kuadratkan 16. Nah, ini bentuk yang ini sama aja dengan X tambah 7 per 4 kuadrat. Sama dengan, ini kita samakan penyebutnya jadikan per 16. 16 bagi 2, 8 kali 3 min 24. Tambah 49. Nah, ini min 24 tambah 49 sama aja dengan 49 kurang 24 sama dengan 25 per 16. Jadi, X tambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 25 per 16. Maka, X tambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. X satunya min 7 per 4 tambah 5 per 4 sama dengan min setengah. Yang keduanya, X sama dengan min 7 per 4 dikurang min 5 per 4 sama dengan min 3. Jadi X1 sama dengan min setengah atau X2 sama dengan min 3. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Nah, coba kerjakan latihannya, nanti dikumpulkan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.